Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak bapak, siswa, siswi SMP dimanapun berada, memohon kita kepada Allah semoga selalu diberi kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak bapak, siswa, siswi SMP dimanapun berada, di video sebelumnya kita sudah membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Di video sebelumnya kita sudah membahas pengertian iman kepada kitab Allah. Kita sudah membahas dalil tentang iman kepada kitab Allah. Dan juga kita sudah membahas tentang suhuf dan perbedaan antara suhuf dengan kitab. Pada video kali ini, di pertemuan kedua ini, kita membahas mengenai macam-macam kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Anak-anak bapak dimanapun berada, macam-macam kitab yang Allah wahyukan kepada para rasulnya itu ada 4. Pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, Al-Quran. Agar mudah dipahami, kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah kitab Taurat. Kitab Taurat ini, anak-anak bapak, diwahyukan kepada Nabi Musa. Pada abad berapa? Abad 12 sebelum Masehi. Di dalam kitab Taurat ada ajaran pokok yang perlu kita ketahui. Ajaran pokok dalam kitab Taurat itu ada 10 ajaran. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Artinya mengatakan Allah itu satu, ahad. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ini contohnya misalkan ketika kita buang air besar, kita berzikir juga, jangan. Itu maksudnya, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dan yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Nah, ini khusus untuk orang Yahudi. Yang kelima ialah perintah menghormati kedua orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. 9, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Nah, itu ajaran pokok kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Selanjutnya kita masuk kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur Allah wahyukan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi dalam bahasa Kipti. Kitab ini sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Ajaran pokok
kitab Zabur ini ada 3. Yang pertama, ajaran pokoknya ialah ajaran Tauhid. Tauhid dalam arti ialah mengatakan Allah itu Esa, Allah itu satu. Dan yang kedua, ajaran pokok Zabur ialah mengenai zikir-zikir. Dan yang terakhir, ajaran pokok kitab Zabur berisi nasihat-nasihat kebaikan. 3 itulah ajaran pokok kitab Zabur. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil Allah wahyukan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi dalam bahasa Suryani. Kitab Injil ini sebagai pedoman bagi kaum Nasrani. Ajaran pokok kitab Injil ada 4. Yang pertama ialah mengenai mengesahkan Allah atau mengatakan Allah itu satu. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang ketiga, ajaran pokok kitab Injil menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. Dan yang terakhir, ajaran pokok kitab Injil ini ialah menjelaskan akan diutus Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah isi pokok dari kitab Injil. Kita masuk kepada kitab yang terakhir, ialah kitab Al-Quran. Anak-anak Bapak, Al-Quran ialah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Wahyu pertama turun itu ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Tujuan Al-Quran diturunkan beransur-ansur ialah diantaranya yang pertama, agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh umat. Yang kedua, agar lebih mudah dihafal oleh umat. Itu salah satunya tujuan Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Anak-anak Bapak, kita selaku umat Islam, kita harus tahu isi pokok kandungan Al-Quran itu sendiri. Isi pokok kandungan Al-Quran itu ada 7. Apa itu? Yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran ialah tentang akidah atau keimanan. Contohnya mengesahkan Allah atau mengatakan Allah itu satu. Itu isi pokok yang pertama. Yang kedua ialah ibadah, baik ibadah mahdoh maupun gairul mahdoh. Contohnya apa? Cara sholat, puasa, dan zakat. Yang ketiga, akidah seorang hamba kepada Khalik atau kepada Allah, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kandungan yang keempat ialah mengenai muamalah. Muamalah ini ialah hubungan manusia dengan sesama manusia. Contohnya jual beli, pinjam meminjam. Dan yang kelima, kandungan Al-Quran ialah mengenai wa'ad dan wa'id.
Wa'ad berarti janji, sedangkan wa'id artinya ancaman. Dan yang keenam, isi pokok kandungan Al-Quran itu ialah kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir ialah isi pokok kandungan Al-Quran, ilmu pengetahuan. 7 itulah isi pokok kandungan Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada nama-nama lain dari Al-Quran. Apa-apa saja nama-nama lain dari Al-Quran tersebut? Nama-nama lain dari Al-Quran itu ada 6. Yang pertama ialah An-Nur, artinya cahaya. Yang kedua ialah Al-Huda, artinya petunjuk. Yang ketiga ialah Al-Furqan, artinya pembeda. Dan yang keempat Az-Zikra, artinya pengingat. Yang kelima Al-Bayan, artinya memberi penjelasan. Dan yang terakhir Asyifa, obat dari segala penyakit. Itulah 6 nama-nama lain dari Al-Quran. Anak-anak Bapak, seorang Muslim dituntut untuk mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagai seorang Muslim, sikap kita mencintai Al-Quran itu ada beberapa cara. Yang pertama ialah membaca Al-Quran secara rutin. Karena setiap Muslim yang membaca Al-Quran dihitung sebagai pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami makna Al-Quran. Makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, cara atau sikap kita mencintai Al-Quran ialah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Yang kedua, berusaha untuk selalu menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga, senantiasa membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Dan yang keempat, berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara atau sikap kita selaku seorang Muslim mencintai Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab sebelumnya? Keistimewaannya ialah pertama, isi kandungan Al-Quran paling lengkap dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Ketiga, isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa. Makanya sampai detik ini Al-Quran tidak satu pun kalimatnya dirubah. Dan yang keempat, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki ide-ide manusia. Dan yang terakhir, kitab suci yang terjamin keasliannya. Itulah keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, anak-anak Bapak, kita harus tahu pula apa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya ialah yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Itu yang pertama. Hikmahnya yang kedua, pedoman bagi manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga hikmahnya, betapa besarnya perhatian
dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan yang terakhir, hikmahnya ialah memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Itulah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak, itulah materi kita mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tugas di rumah untuk anak-anak Bapak, yang pertama, tuliskan 4 macam kitab Allah yang wajib kita imani, serta sebutkan rasul yang menerimanya. Itu soal pertama. Soal kedua, sebutkan 7 isi pokok Al-Quran. Ketiga, sebutkan 6 nama lain dari Al-Quran. Keempat, sebutkan 5 keistimewaan Al-Quran. Dan soal terakhir, sebutkan 5 cara kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dibuat di kertas folio dengan tulisan yang bagus.